Segini nih. Nggak backlight? Coba Pak. Di gimitnya. Udah nggak backlight. Yang pati ya. Oh ya bagus nih. Pak, nggak terlalu. Bagus Pak. Oh kalau ini nyalain ya Pak. Cuma kamera belakang yang berkurang ya. Ini. Kalau misalnya pakai kamera depan, takutnya susah ngarahin ya, Pak? Iya. Sama, Pak. Tapi dari sini. Dari sini. Gitu gimana gua? Ya gini aja kayak tadi. Nah, kayak gini. Sambil ngarahin. Ngarahinnya gimana? Agak lah, kalau paham kita aja. Paham kita aja. Itu mic-nya mati. Ya udah, oke. Tes. Tes 1. Tes 1. Tes. 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 Tes 1 2. 1 2. 1 2. 1 2 1 2. 1 2. 1 2. Wah, payah mic-nya. 1 2. 1 2 1 2. Oh, headsetnya nggak bunyi. Sini naik ya? Sini. Tes. 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 Terus. Nggak bunyi. Terus. Terus. Tes. Tes 1. Tes 1 1. Aduh, berisik banget lagi. Ini dari payung ya? Tes. 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 Tes 1 2. Tes. 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 Tes 1. Tes 1. Tes 1. Put. Tes. Tes 1. Tes 1. Putra, coba tuker aja nih kameranya.
Tukar kamera. Yang ini. Tes. Ini soundnya nih pakai ini. Ini matiin dulu soundnya. Nah, lebih penting kayaknya. Tes. Tes 1. Tes 1. Tes. 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 Tes 1 2. Coba Bapak lagi ngetes dulu ya. Tes. Kedengeran enggak itu? Kok di sini enggak ya? Oh, pantesan. Soundnya Bapak matiin. Tes. Tes 1 2. Sorry. Waduh, saya tukar-tukar nggak bisa. Tes 1 2. Oke, 3 menit lagi ya. Bapak jangan diam. 3 menit. Ini sambung lagi. Ini ngobrol nanti.
Putra, let's go. Jamnya. Siapa? Nah, ini Bapak udah mulai tapi. Udah nggak apa-apa, tinggal aja. Tes. Tes. Nah, ini cara matinya gimana? Tes. Tes. Oke, makanannya ditaruh dulu semua. Bawah di kolong. Yang di lab. Nggak usah dulu deh, belum Bapak nyalain. Tadi terlalu santai saya. Tes 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Oke. Iya. Apa? Speakernya? Iya, matiin. Yang ngomong. Kecilin aja. Tes. Iya, dosen. Ya, udah. Makanannya taruh semua. Oke, udah ya anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya semua? Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak harap dipimpin untuk memimpin doa dan mempersiapkan kelas. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Bentar dulu, sebentar. Ya, ini bajunya tolong dimasukkan. Ya. Ya, silakan yang baru habis istirahat langsung menempati posisi duduk masing-masing. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Masih ada teman kalian yang di luar? Ayo silakan cepat yang masih di luar. Ya. Langsung menempati posisinya masing-masing. Ya. Bagian ini silakan. Oke, Vina. Silakan duduk. Ya. Sudah siap semua? Oh ya, kelompok yang terakhir. Silakan duduk. Rama. Oh, bajunya masukkan, rapikan. Ya, oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang embedded system. Silakan disiapkan, Ketua kelas Davino, Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak panggilkan ya absen satu-satu ya. Ade Dani. Dari hari apa sakit ya? Hari ini ya?
Kalau kemarin hari Sabtu masuk? Oh enggak ya. Jadi penting juga buat kalian, Bapak berpesan untuk menjaga kesehatan selalu. Apalagi dalam masa COVID-19 ini ya. Dalam masa new normal. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke, Adelina, Adil, Akhtar. Oh, izin kemana ya? Ke Bandung ikut orang tuanya. Oh, acara perkawinan saudara ya. Kemudian Al Istiqomatun Julia. Hadir? Iya, baik. Terus Alia Soraya? Ya, baik Alia. Sehat ya? Anggi Sepira? Sakit juga ya? Ya. Makanya memang keadaan ini masih hujan, kadang panas ya. Namanya musim apa? Pancaroba ya. Jadi banyak penyakit. Jadi kalian harus tetap menjaga. Tolong yang di dekat pintu, tolong tutup pintunya ya. Biarin kita lebih kondusif. Oke, terima kasih. Kemudian Hanifa Jalpa. Oh, paling pojok ya. Kamu kelompok berapa itu? Oh iya, nanti Bapak bagi ya. Kemudian Arifin Nur Rahman. Ya, Arifin. Bapak hampir nggak bisa membedakan nih. Arifin mana yang Danang ya. Untung kalian satu kelas. Kalau kalian beda kelas, yang satu pagi, yang satu siang. Bisa janjian tuh. Ya. Jadi satu bisa izin gitu ya. Cuman jangan ditiru itu. Nggak baik. Arifin Artika Sari Dewi. Ya, Artika Sari Dewi. Aulia Nur Hayati. Alhamdulillah. Aulia udah. Kalisa Nuzula. Ya, Kalisa hadir. Danang. Ya, Arifin Danang Nur Rahman. Davino. Baik. Fatimah Tuzara. Ya, Vina Suroso. Ya. Ya, Vina juga barusan terpilih jadi ketua OSIS ya. Kita kasih plus dulu buat Vina. Selamat. Ternyata kelas kita ini kelas yang berprestasi. Sama juga Bapak dengar juga grup tarinya juga juara gitu, sering ikut lomba. Kemudian juga lomba pidato juga juara. Kemudian banyak lomba-lomba yang kalian ikuti ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lomba yang kita ikuti. Jadi kelas IPS bisa berjaya. Hidup kelas IPS. Oke. Waktu masih waktu untuk absensi tadi sampai Geisa, ya. Humaira Putri, Kaila Auriel, oh ya Kaila, Kenny, wah semangat Kenny ya. Kemarin sakit apa tuh Kenny? Nggak masuk. Ya, oke terima kasih Kenny. Kedepannya topinya pakainya pas upacara ya. Ya, oke. Melisa Armani, baik. Muhammad Bagas, oh ya, ada. Muhammad Rifki Pratama, oke ketua kelas. Terima kasih, tetap dijaga disiplinnya. Kemudian selalu mengawasi kelas kamu. Karena kamu ditunjuk teman-teman, itu bukan sembarangan ya. Berarti ada tanggung jawab di situ. Dan kamu harus tahu itu. Wah, saya udah megang tanggung jawab nih. Berarti kamu calon pemimpin di masa depan. Oke? Sama, semua juga. Yang bakal gantiin Bapak siapa kalau bukan kalian-kalian? Ya. Terus Mutiara Ramadina.
Oke, hadir ya. Nadiro, kemudian Nadia Safira. Oke. Nora Hani Abidah. Ya. Nova Larisma. Oke, Nova. Terima kasih, Nova. Nursifa Fauzia. Baik, Nursifa. Terima kasih. Putra ada. Terus Rama juga ada. Rama. Mana Rama? Oh ya, bagus. Risti Julianti. Oke. Salwa Julianti. Oh, kamu kembar juga? Kan sama-sama Julianti. Enggak tapi ya. Enggak Bapak kira sama kayak Danang sama Arifin. Nur Roman. Beda ya? Ya. Beda Bapak sama Ibu ya? Sama sama saya. Saya juga sama kamu beda Bapak beda Ibu. Nah, udah rekam ya. Kemudian Julianti mana tadi ya? Salwa Molina Putri. Ada. Oke, Salwa. Tiara Maulida. Ya. Yasirli. Oke, Yasirli. Jawata Afnan. Baik, terima kasih ya. Dari absensi 90% hadir semua. Hanya 3 orang anak yang tidak hadir. Oke, di sini Bapak akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Ya, yang kemarin. Tentang apa kemarin? Ya, sekarang pun kita akan mempelajari embed system. Nah, yang kemarin itu masalahnya adalah apa masalahnya? Nova, bisa kamu tahu masalahnya? Masalah apa yang bisa kamu hadirkan di embed system, di masyarakat misalnya? Misalnya mesin fotokopi. Kenapa kamu membutuhkan mesin fotokopi? Untuk apa? Ya, supaya ya menurut Vina gimana? Setuju? Ya, betul sekali. Jadi embed system yang Bapak jelaskan waktu itu, penjelasan, itu memang kita butuhkan sebagai alat pembantu kegiatan sehari-hari ya. Contohnya handphone, mesin fotokopi, mesin cuci, dan nanti lain sebagainya. Dan akan kita bahas nanti di sesi ketiga, yaitu sesi diskusi. Gitu ya. Nah, sebelum lanjut ini, apakah ada pertanyaan lain mengenai pelajaran yang kemarin? Ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke termin kedua, yaitu Bapak akan menerangkan materi yang akan kita bahas. Ya, yang ini kita bisa lihat di depan, ya. Ini
Ya. Tolong salah satu suruh anak SD jangan berisik. Cilo. Ya, oke. Di depan kita lihat ya. Ada namanya kompetensi dasar yang harus dari luar aja, Ke. Ya, ini kompetensi dasar yang harus kalian bisa. Yaitu yang pertama, memahami cara merakit atau memprogram piranti sederhana embedded system yang ada di pasaran. Nah, yang kedua ini memprogram dan merakit piranti sederhana embedded system. Nah, nanti ada contohnya simulasi yang akan Bapak kasih. Nah, kemudian IPK-nya yaitu pencapaian kompetensi. Nah, ini kamu harus mampu mengkategorikan jenis embedded system. Kemudian merinci bagian-bagian dari komponen yang digunakan pada simulator piranti sederhana. Untuk pertemuan kedua besok kita praktekkan langsung untuk caranya melalui simulator. Tapi kalau yang untuk pertama, kamu harus merinci bagian apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah embedded system yang sederhana. Gitu ya. Oke. Bentar. Nah, nanti di akhir pelajaran juga ada tes yang akan kalian ikuti. Jadi kalian buka Google Classroom sekarang. Biar nggak kaget nanti ya. Google Classroom-nya nanti siap-siap dulu ya. Nanti ada tugas yang terakhir Bapak kasih itu sekitar jam 11. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh videonya ya, yang akan Bapak share melalui layar ini. Suara apa tuh? Ini dari sini. Oke, sebentar ya sambil nunggu videonya. Udah tinggal klik gabung. Bisa. Soundnya matiin.
Bu Novi, maaf, kedengaran ya, Bu? Udah kedengaran, Pak. Oke, Bu. Ini saya sedang mau Ya, nyiapin silakan dimulai, Pak. penampilan video. Ya. Tadi sudah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 bagian embedded system akan menjelaskan tentang embedded system itu sendiri untuk mata kuliah otomasi dan robotika. Di sini ada tim kami, saya Muhammad Ibanullah Zadi. Kemudian ada dosen pengampu kami, pertama, ketika ada proyek Apollo oleh NASA Amerika, dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal tahun 1960-an. Kemudian ada embedded system pertama yang diproduksi Ya, secara kita massal sedang melihat video pada tahun tentang embedded system. 1961. Jadi awalnya itu dari Oke. proyek Apollo Guidance. Sambil Bapak terangkan. Kemudian keluar. Ya, ini sejarahnya ya. Sejarah embedded system, embedded. Nah, kalian bisa lihat di situ ada namanya, bentuknya seperti apa tuh kalau kamu lihat? Seperti corong gitu ya. Nah, ini adalah komputer, awal pertama komputer. Ya, kalau kita lihat di sini, ini Bapak tampilkan di, bentar, di rekaman. Ya. Ini namanya adalah IC ya. IC ini pada tahun 60-an itu sebagai contoh terciptanya microprosesor yang pertama. Jadi kalau boleh dibilang nih nenek moyangnya komputer. Jadi awal mula komputer-komputer lah tahun 60 diciptakan. Sebelum ada Bill Gates sama Steve Jobs. Kalian tahu Bill Gates siapa? Nah, Bill Gates itu pendiri Microsoft.
Wah, jaringannya hilang. Ya, ya sudah kembali lagi. Ya, ini masalah di negara kita, masalah jaringan. Ya, salah satunya BTS kita untuk mendukung, ada yang bersedia menyewa seperti Telkomsel, ada yang enggak. Jadi ketika kita membutuhkan jaringan, nggak selalu on gitu ya. Kadang terputus-putus. Nah, jaringan ini buat apa? Buat handphone? Handphone kalian ya? Nah, menurut Adel handphone ini embedded system bukan? Ya, embedded system ya. Jenis, nanti jenisnya kalian cari tahu dia masuk ke jenis apa. Nanti itu akan Bapak sajikan di lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Kita lanjut, oke? War Automatic D17 Guidance Computer. Setelah ditemukan IC pada tahun 60-an, embedded system mengalami peningkatan. Sebagai contoh, yaitu terciptanya mikroprosesor 4004. Sistem tersebut mulai membutuhkan memori tambahan dan chip Putar ambil siswanya juga. Pada tahun 1978, National Rekayasa Asosiasi Produsen merilis standar untuk microcontroller di program atau programmable microcontroller. Termasuk hampir semua pengendali berbasis komputer seperti komputer papan tunggal, numerik, dan pengendalian berdasarkan aktivitasnya. Kemudian ada kategori yang disediakan. Yang pertama adalah ada mandiri atau standalone. Mandiri memiliki arti independen atau ya, oke. Ya, ini yang di depan. Kalau kalian lihat jenis dan kategori embedded system. Ya, kamu lihat ada mandiri, standalone ya, bahasa Inggrisnya. Ada networked. Itu apa networked? Ya, jaringan. Tuh. Real time? Berdasarkan waktu, benar sekali. Nova, terima kasih. Kemudian ada mobile device. Apa yang tadi yang Bapak bilang? Ponsel, benar. Ya, baru Bapak terangin udah pinter semua ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. berdiri sendiri, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Standalone juga dapat merujuk kepada sebuah program software yang tidak memerlukan software lain Kameranya Bapak nggak kelihatan. Selain sistem operasinya sendiri. Contohnya adalah MP3, konsol game, PS4, PS5, Xbox, dan juga microwave. Jadi dia memiliki satu tugas saja. Misal ada MP3 itu cuma untuk menyalakan musik, seperti itu aja. Kemudian ada kategori real time. Jadi sistem embedded system ini memiliki tugas spesifik yang dilakukan dengan periode atau waktu spesifik tertentu secara real time. Real time sendiri ada dua, ada hard real time dan soft real time. Hard real time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Jadi intinya hard real time itu harus spesifik waktunya. Contoh, ketika ada sistem yang ingin membuka katup dalam waktu 30 mili-detik ketika kelembapan udara melintas ambang batas tertentu. Jika katup tidak membuka dalam 30 mili-detik, maka akan menimbulkan malapetaka. Nah, 30 mili-detiknya ini yang disebut dengan hard real time. Kemudian ada soft real time.
di mana sistem tidak memerlukan deadline. Jadi cuma ada delay-delay seperti itu. Kalau contohnya adalah kalau misal kita memutar CD, ketika akan memulai lagu ke selanjutnya itu ada delay. Nah, itu namanya soft real time. Kemudian ada kategori network. Embedded system yang dilengkapi dengan jaringan LAN atau internet dengan protokol seperti TCP/IP maupun HTTP web server itu dinamakan network, kategori network. Contoh dari sistem ini adalah sebuah web kamera yang dapat mengirim gambar secara real time yang telah terhubung ke internet melalui TCP/IP dan HTTP web server. Kemudian yang keempat ada mobile devices. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Meskipun PDA melakukan banyak tugas untuk tujuan umum atau general purpose, tetapi harus dirancang seperti sistem embedded konvensional. Mobile device dianggap sebagai sistem embedded karena keterbatasan pada kendala memori, ukuran yang kecil, kurangnya interface. Meskipun demikian, saat ini PDA mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word processor, games, dan lain-lain. Jadi mobile device ini seperti smartphone itu ya. Namun smartphone itu kan memiliki tujuan khusus untuk berkomunikasi. Jadi dia masih termasuk embedded system seperti itu. Kemudian ada komponen embedded system. Di sini ada 3 komponen embedded system, yaitu CPU atau Central Processing Unit, ada port input output, dan juga ada memori. Untuk CPU sendiri atau sering lebih dikenal dengan prosesor, bertugas melakukan fungsi logik Ya. Oke, bentar, tunggu bel. Baterainya 10. Oke, bentar. Baterainya siapa? Kamu? Apa itunya? Chargernya? Jangan dinyalain terus, puterannya mana? Type C. Jadi pas ada yang komen baru nyalain. Shoot ke kamu, ke siswa. Ini Type C nih. Nah, untuk sementara pakai handphone yang lain dulu. Ya. Untuk ngambil nanti yang diskusi, pas kalian diskusi aja, itu dicas aja dulu. RAM itu dicas. Nah, di sini colokannya banyak. Ya, kamu ke depan nggak apa-apa. Cas dulu. Oke. Ya, nanti jadi ada kesempatan diskusi itu sekitar 20 menitan gitu ya. Sama tanya jawab per kelompok. Ya, itu colokan. Ya. Ya, matiin. Simple. Udah ke-save kan? Oke. Ya. Ada yang handphonenya bisa dipakai? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bagas, handphone Bapak berapa persen? Berapa persen? Masih banyak ya? Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ini CPU port
sama memori. Ya pokoknya dari CPU dulu, dia otaknya nih kayak kita otak. Kita analogikan ya, badan kamu nih ada otaknya. Fungsi otak untuk apa? Selain berpikir untuk gerakin tangan kamu, perintah dari mana? Dari otak. Kaki juga buat jalan. Terus kalau kita lapar, yang ngirim sinyal siapa? Otak. Sama seperti komputer. Dia juga ada otaknya. Namanya itu CPU. Central Processor Unit. Jadi kalau dia mau gerak, kirimin data, saya habis foto gambar Vina misalnya, atau Adel, atau Rifki, gambarin ke handphone tetangga. Oke, kirim. CPU berarti ngasih perintah untuk kirim. Masuk ke output. Habis itu output ngapain? Harus menampilkan ke yang dituju. Berarti dia butuh apa? Alamat. Ya kan? Kalau kamu ngirim surat atau COD, pasti harus ada alamatnya kan? Nah, yang memerintahin itu CPU-nya. Kalau alamatnya sendiri, nanti kita akan bahas di materi jaringan. Itu nanti minggu depan ya. Oke? Siap anak-anak? Selalu siap ya. Oke. Lanjut. Belum selesai nih. Logika dan matematis, transfer data, dan pengolahan instruksinya. Jadi semua hal-hal yang perlu diolah itu ada di CPU. Kemudian ada port input dan output. Port input sendiri itu diibaratkan sebagai panca indera yang dapat menerima masukan dari dunia luar, kemudian diproses ke CPU tadi. Kemudian untuk port outputnya itu mengirim sinyal ke dunia luar. Jadi setelah masuk diproses, kemudian dikeluarkan oleh output. Untuk memori sendiri, namanya juga memori, berarti untuk tempat menyimpan. Di memori sendiri ini ada yang namanya ROM atau read only memory, dan RAM atau random access memory. Internal ROM itu disebut sebagai memori program, sedangkan internal RAM merupakan penyimpanan data yang isinya dapat diubah dan dihapus. RAM biasanya berisi data variabel dan register yang umumnya disebut memori data. Lanjut. Ada arsitektur embedded system atau elemen-elemennya, bagian-bagian dari embedded system itu. Yang pertama ada user interface, ada ASIC, ada microcontroller, ada RTOS, dan ada controller proses. Nanti ada selanjutnya, jadi nanti arsitekturnya ini ada 10 deh teman-teman. Ini yang kelima dulu akan saya jelaskan. Untuk user interface sendiri, teman-teman juga tahu kalau itu sebagai tempat interaksi antara pengguna dan juga sistemnya itu. Juga terdiri dari keyboard atau touchpad atau mouse seperti itu, tergantung dengan embedded systemnya. Kemudian ada ASIC atau ASIC, singkatan dari Application Specific Integrated Circuit, berfungsi untuk fungsi yang spesifik seperti motor control, data manipulation atau data modulation dan lain-lain. Kemudian ada
MC atau microcontroller, kontrol untuk berbagai unit di dalam sistem embedded. Jadi ini mengontrol proses. Ada untuk DSP yang kemudian ada klasifikasinya. Nanti Oke. Ya, tadi kemut suara Bapak ya. Ya, jadi tadi ada Bapak analogikan seperti apa? Manusia yang punya kepala ya. Dan di dalam kepalanya ada otaknya. Sama seperti komputer, dia juga harus punya otak. Dan bisa memerintah. Nah, sekarang komputer yang sekarang bisa mengalahkan juara dunia catur. Itu pinternya sudah segitu. Ya, juara catur ini usia 17 dia sudah juara dunia. Itu asalnya dari Swedia kalau nggak salah. Dan dia ngalahin yang seniornya, juara dari Rusia. Gitu ya. Nah, itu pentingnya CPU. Nah, ini klasifikasinya. Kalau kamu buka di LKS juga ada. Small scale ya, small scale embedded system. Itu biasanya menggunakan kecil ya, microbit controllernya kecil, 9/16, juga nggak terlalu rumit. Contohnya apa, ada yang tahu? Yang kalau kita masuk ke mall tuh, ada pintunya bisa kebuka pakai sensor, bener ya, sensor. Ya, oke. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ini ada yang paling rumit sih, menggunakan assembly language. Assembly language ini bahasa tingkat paling rendah. Artinya manusia sulit untuk menerjemahkan. Kalau kita waktu Bapak kuliah dulu itu dianalogikan seperti lampu. Kalau lampunya mati ada 1, lampunya mati 0, nggak ada dayanya. Tapi kalau ketika lampu hidup seperti sekarang, itu ada nilainya 1. Jadi 10110 itu bahasanya. Namanya bahasa assembly. Gitu ya. Nah, itu ada menggunakan bahasa assembly. Contohnya, microwave, oven, washing machine. Washing machine apa? Davino? Mesin cuci, betul. Ya, nanti kita bahas juga. Mungkin kalian ada pertanyaan kenapa mesin cuci masuk ke embedded system gitu ya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, di jam kedua. Oke, kita lanjut ya. di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah small scale embedded system. Pada sistem ini menggunakan single 9 atau 16 bit microcontroller menggunakan assembly language, jadi ini masih bahasanya masih mudah. Kemudian ada hardware dan software tidak terlalu rumit. Kemudian contohnya adalah microwave, oven, dan washing machine. Untuk small scale embedded system ini biasanya memiliki keterbatasan pada memori penyimpanan. Pada kelas small scale termasuk embedded system yang paling simple dan diaplikasikan pada peralatan yang mudah ditemui, yang mudah kita temui dan mudah diprogram karena hanya menggunakan assembly language untuk mengatasi tadi keterbatasan memori internal dan tidak memiliki real time constraint atau tidak ada pembagian waktu. Tentunya ini lebih powerful dan menggunakan multi. Oke, yang berikutnya ini lebih ke arah menengah ya. Dia ya lebih bagus lah prosesornya. Kalau kamu kenal sekarang tuh ada dual core, core to duo, core to tigo.
Siko bagi 2 masuk gak? Hah? Siko bagi 2. Nah, itu definisi sebenarnya definisi prosesor Core 2 Duo. Ada yang tahu sejarahnya? Bapak kasih tahu ya. Awal mula prosesor ditemukan, itu kecepatannya hanya 700 mega. Kemudian kan data lebih cepat berkembangnya. Banyak yang harus dimasukkan. Dia masuk ke dalam Pentium namanya. Ada yang pernah dengar nggak? Komputer Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3? Pernah? Nggak pernah, karena generasi kalian udah Core 2 semua. Nah, terus terakhir Pentium 4. Nah, itu terakhir Bapak pakai Pentium 4. Kemudian meningkat ke Pentium 5. Ada yang batuk? Pentium 5 itu nggak kuat. Jadi prosesor meledak setiap dipakai. Itu udah diluncurkan dulu. Pentium 5 tahun 96-97. Pentium 5 diluncurkan, meledak. Akhirnya kembali ke produsen. Nah, setelah itu barulah muncul ide, kenapa nggak dibagi 2 nih prosesor? Jadi 2 gitu ya. Nah, itu yang namanya Siko bagi 2. 1 dibagi 2. Jadinya kecepatannya Pentium 4 itu 1,7 dibagi 2 jadi 2. Jadi tiap prosesor 1,7 berarti Core 2 Duo ada berapa? 1,7 kali 2 yaitu 3,4. Nah, bayangin sekarang udah i7 ya. i7 berarti otaknya ada Di ruangannya kali. Iya ada. ya. Itu gambaran Bapak untuk yang prosesor menengah. Contohnya kamu bisa lihat, bisa apa tuh bacanya? Oh, ada. Yang paling bawah, Itu beres. Masih di jalan. misil ya. Misil artinya apa? Rudal jarak jauh. Artinya apa? Bisa juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Soalnya nih dia tuh ngajar Ya. jam 10.30 setengah 11. Berarti sekarang dong ya? Ini mah hari Jumat. Senin, Ya, iya 10.30. Oke. Sampai sini ya. Waktu. Itu belum ngajar dulu. Waktunya untuk Bapak bagi kelompoknya. Untuk diskusi ya. Kelompok 1 siapa? Siapa aja grupnya? Pak, arahkan kameranya. Rifki terus. Ya. Oke, kelompok 2. Coba ketuanya sebutkan namanya siapa aja. Kamera. Nggak apa-apa, sebutin. Aulia. Ya, terus. Ya. Sama. Anggi ya. Ya, oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Tina. Siapa aja anggotanya? Baik. Kemudian kelompok 4. Ya, sebutkan anggotanya. Baik. Kelompok berapa sekarang?
5 ya. 5. Silakan Del. Baik, terima kasih. Kelompok 6. Ya, siapa aja? Baik, oke. Terima kasih. Ya. Oke, untuk selanjutnya kalian diskusikan dulu. Bapak kasih waktu 10 menit sampai jam 11 kurang 15 ya. Ya. Bahan diskusinya apa tadi Pina bahan diskusinya? Ya, mengenai jenis dan kategori embed system ya. Setelah itu kalian siapkan pertanyaan, tiap satu kelompok satu pertanyaan. Jelas? Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Silakan berdiskusi dengan tenang. Terima kasih.